masih pas menyampaikan selamat tahun baru buat kita semuanya ya. Selamat tahun baru tahun 2026. Tahun baru tahun 2026 diawali dengan berbagai informasi-informasi tentang bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Namun kita tetap percaya bahwa tahun ini juga tahun pemenuhan berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Amin. Penyertaan Tuhan kita yakin tidak akan pernah berubah. Bahkan kita percaya bahwa tahun ini tahun yang lebih luar biasa buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema 1 tahun buat gereja kita adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga harapan kita pada akhir tahun ini kita semua ada dalam sebuah kesaksian yang luar biasa bahwa kita mengalami sebuah pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan pertemuan dengan Tuhan yang dikisahkan dalam Alkitab telah membawa perubahan. Dan kita pun rindu juga pada dalam pertemuan dengan Tuhan kita juga mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Kita membuka kitab kita saudara dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hari ini bicara tentang perubahan, bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya soal pengetahuan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan soal saya mengerti firman, bukan soal saya sudah baca, bukan soal saya sudah pernah dengar. Tetapi berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, berbicara tentang sebuah perubahan, berbicara tentang sebuah pertobatan, berbicara tentang sebuah dampak yang ditimbulkannya. Ada banyak orang yang mengerti firman, ada banyak orang yang rajin baca firman, bahkan ada banyak orang yang rajin melayani, tetapi tidak mengalami Tuhan. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya guru sekolah minggu, sekarang sudah tidak lagi percaya Yesus. Ada banyak dulunya orang yang setia melayani Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya kemudian ingkar janji, tidak lagi cinta Yesus, atau yang disebut dengan istilahnya murtad, saudara. Maka kita mau berbicara tentang sebuah perjumpaan, maka kita berbicara tentang sebuah pengalaman. Maka berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya sebuah bahasa kiasan yang indah bisa kita sebutkan, "Oh aku mengalami sesuatu," lalu kita berdiri memberikan kesaksian tanpa ada sebuah perubahan yang nyata dalam hidup. Maka perjumpaan kita juga belum tentu benar. Maka kita mau bicara tentang perjumpaan itu yang membawa sebuah perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan saudara bukan soal status agama, bukan soal status pelayanan kita sekarang, bukan juga soal berapa sibuk kita dalam gereja, bukan soal sudah berapa banyak membaca Alkitab, bukan soal berapa banyak mengerti. Tetapi bagaimana pengalaman itu memberikan pengaruh. Menarik Bapak Ibu, dan saya berharap saudara-saudara semuanya komitmen dan setia ikut membaca Alkitab. Tantangannya, challenge-nya 90 hari membaca perjanjian baru. Itu mungkin untuk yang kesekian kali. Itu mungkin untuk yang ke-7 kali, ke-8 kali, atau ke-10 kali. Tetapi temukanlah Tuhan di situ, biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Dalam tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, saya, ibu, anak-anak, kami baca seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru dalam tempo 1 tahun atau berapa tahun secara bersama. Kami sudah membacanya 6 kali. Lalu hari ini kami ubah caranya.
Kami baca satu ayat, satu pasal satu malam, lalu kita renungkan sama-sama. Ayat ini bicara apa? Ayat ini menyampaikan apa? Kalau hanya baca secara target, sudah kami selesaikan 6 kali. Tapi saya mau mendalami ulang. Lalu kami baca Mazmur 1, ayat ini bicara apa, firman ini bicara apa, dan itu menjadi perenungan kita setiap malam. Karena apa saudara? Kita rindu firman bukan hanya sebagai kewajiban. Itu tadi ya, firman membaca Alkitab bukan kewajiban, tapi dia berbicara, dia membawa apa, dia menyampaikan apa, dia mau menegaskan apa, dia mau menegur apa buat kita. Ada banyak orang yang mengerti Tuhan, ada banyak orang yang mungkin punya jabatan dalam gereja, ada banyak orang yang mungkin punya status pelayanan, aktif gereja, melayani dengan baik, belum tentu juga mengalami Tuhan. Tidak berlebihan saudara kalau kita mengambil contoh sebutlah Bapak Gereja Metodis Indonesia John Wesley. Mengalami Tuhan sesudah dia jadi pendeta, bukan sebelum jadi pendeta. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang sarjana teologi, dia pasti tahu firman, dia pasti mengerti firman. Lalu dalam status itu dia pergi menjadi misionaris. Tetapi apa yang terjadi? Dalam pelayanannya sebagai misionaris, dia dikatakan gagal. Lalu dia kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang saudara, dalam perjalanan pulang di kapal itu terjadi badai yang luar biasa. Terjadi ancaman yang menurutnya bahwa dia sudah akan mengalami kematian. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Oleh karena apa? Badai ombak yang luar biasa. Tetapi di situasi yang sama, dalam keadaan yang sama, di ombak yang sama, di tengah badai yang sama, di tengah ancaman yang sama, persekutuan orang-orang Moravian itu tenang. Tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan ancaman sama sekali. Kalau mau mati pun mereka tetap merasakan tenang. Tetapi John Wesley merasakan apa? Kalau aku mati nanti aku bagaimana? Dia merasakan sesuatu ketakutan yang luar biasa. Dia merasa bahwa kalau dia belum mengalami Tuhan secara pribadi, dia belum punya iman yang kuat, dia belum punya keyakinan kalau dia sudah meninggal, dia pasti akan masuk surga. Maka dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Betul-betul takut. Maka dalam perjalanannya kemudian saudara, dalam dampak pengaruh orang-orang Moravian dalam pelayanannya, dalam pertobatannya, dia merasakan kehangatan, dia merasakan lawatan Tuhan, kemudian dia jamah oleh Tuhan, maka dia mengalami sebuah perubahan dalam konsep berpikir, perubahan dalam spirit melayani, perubahan dalam tujuan melayani, bahwa dia mengalami sesuatu yang luar biasa dan itu betul-betul mengubah dia. Seluruh hidupnya, seluruh materi yang dia punya, dia persembahkan untuk melayani Tuhan. Dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Hari-harinya, hartanya, semua dia persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Dia sudah merasakan, dia sudah mengalami. Dia sudah dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Dan itu yang membuat dia kemudian menjadi sosok yang bisa memberikan kebangunan, mengubah kondisi negara Inggris. Tidak ada revolusi, tetapi yang ada adalah kebangunan rohani, saudara. Perubahan yang luar biasa. Berita-berita yang dia sampaikan bukan cuma di kalangan gereja, tetapi juga sampai ke parlemen, bahkan sampai ke pemerintahan. Hidupnya berdampak, hidupnya memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Dan keberadaan, dan dia menjadi sosok yang membawa kebangunan. Lalu dia menjadi sosok yang begitu menjadi sentral dalam spirit kebangunan rohani. Dulu, hari ini, bahkan sampai hari ini, bukan cuma di gereja Metodis, atau barangkali gereja Metodis mungkin tidak terlalu mengalaminya lagi, tetapi itu dialami oleh banyak gereja sekarang. Rujukannya siapa? Dalam istilahnya disebutkan, engkong kami, John Wesley lah menjadi gurunya, spiritnya, sosoknya. Karena apa saudara? Dia telah mengalami perjumpaan itu. Dia menemukan Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan, bukan lagi soal mengenal, tetapi dia sungguh-sungguh mengalaminya. Pertanyaan saya saudara, sekarang kita hanya mengenal tahu, mengerti, pernah baca, atau betul-betul sudah mengalami? Sudah mengalami Tuhan? Sudah mengalami dia dalam semua kuasanya, lalu sudah mengalami sebuah perubahan, atau berganti tahun kita tidak ada perubahan, masih tetap sama, lalu lagunya masih tetap berkata aku masih seperti yang dulu? Enggak, saudara.
Harusnya lagunya hari ini hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku masih seperti yang dulu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menggumuli tema ini. Tentu banyak tokoh-tokoh saudara yang bisa kita sebutkan. Saya bergumul bahwa ada tokoh Musa. Ada tokoh Musa yang ditemui, dialami, berjumpa dengan Tuhan dengan cara spektakuler yang luar biasa. Lalu kita juga bisa melihat pertobatan Rasul Paulus. Lalu kita bisa melihat banyak tokoh. Maka saya harus bergumul memikirkan satu hal. Karena tahun ini banyak ya. Nanti kalau langsung tokoh-tokohnya juga banyak. Nanti ada pergumulan tahun ini panjang. Tapi saya mau sampaikan ada sebuah perubahan yang drastis, yang luar biasa, yang dialami oleh para murid di sebuah kondisi yang sangat mencekamkan. Nah saudara-saudara, situasi murid-murid Yesus ketika penyaliban, lalu muncul berita tentang bahwa dia bangkit, maka itu situasinya adalah situasi yang sangat mencekam. Penyaliban Yesus bukanlah sebuah keputusan yang mudah, baik bagi Pontius Pilatus. Maka berulang kali dia harus melepaskan Yesus. Dengan berulang kali dia harus berjuang melepaskannya. Karena itu tidaklah mudah. Tetapi mengambil keputusan menyalibkannya, itu juga adalah keputusan yang sangat sulit tentu saja. Penyaliban Yesus bukan juga sebuah peristiwa biasa saja. Kan sudah tiap tahun ada penghukuman seperti itu. Bukan. Tetapi ini berbeda. Karena apa saudara? Dampaknya soal politik. Dampaknya soal stabilitas agama. Dampaknya soal stabilitas pemerintahan. Dan dampaknya terhadap masyarakat secara menyeluruh. Dan kita lihat dampaknya juga sampai hari ini. Bahkan sampai kepada kiamat pun dunia ini. Dampaknya akan tetap dirasakan dan dilihat itu. Tetapi secara khusus peristiwa itu bagi murid-muridnya juga adalah sebuah peristiwa yang begitu sangat membuat mereka dalam tekanan, dalam ketakutan secara luar biasa. Konon saudara, saya suka nonton film dari negeri Tiongkok. Sekarang kan banyak. Ada salah satu yang selalu saya baca begini. Kalau komandannya kalah, kan ada geng misalnya itu kan. Kalau komandan ini kalah sama yang lain, semua anak buahnya pasti nunduk sama dia. Pasti akan tunduk sama yang mengalahkannya. Maka saya bisa bayangkan Yesus sudah kalah, Yesus sudah disalibkan, maka murid-muridnya ini juga akan ikut menjadi korban mungkin akan menjadi korban yang sama. Kalau dalam seluruh cerita dan bercandaan, ada namanya di Sumatera Pulau Samosir. Tahu ya Pulau Samosir Bapak Ibu. Tapi di Pulau Samosir itu tidak lagi punya marga Samosir. Salah satu marga orang Batak itu kan Samosir. Tapi mereka tidak lagi di Pulau Samosir. Kenapa? Ini saya tidak tahu apakah serius atau apakah bercanda. Pada waktu itu dia bilang, dulu orang-orang Batak kalau main judi taruhannya bukan 1 juta, 2 juta, tapi 1 pulau dan seluruh generasinya. Jadi pertaruhannya adalah Pulau Samosir, lalu dia kalah, lalu orang Samosir, marga Samosir diusirlah dari situ. Saya mau merendingkan begini Bapak Ibu. Apa yang dibuat apa yang dialami oleh murid-murid karena apa? Pimpinan, sosok, guru yang mereka sudah ikuti selama ini, dalam keadaan realnya dia akan disalibkan. Lalu kita murid-muridnya tinggal nunggu giliran. Maka mereka ada dalam kecaman, mereka ada dalam ancaman, mereka ada dalam sebuah situasi yang sangat menakutkan. Maka kemudian pilihannya apa saudara? Mereka bersembunyi, mereka mengurung diri, mereka masuk dalam sebuah tempat, mereka kunci pintu, mereka tidak lagi mau bersosialisasi. Bisa bayangkan saudara, ketika ada dalam rasa ketakutan, seluruh pintu-pintu dikunci, mereka mengidentifikasi seluruh gerakan-gerakan. Kalau ada mengetok pintu, bisa bayangkan siapa yang datang. Kalau ketakutan, jangan-jangan sudah datang serdadu-serdadu Romawi, serdadu-serdadu pemimpin agama, jangan-jangan kita sudah mau akan diangkut dan segala macam. Maka situasinya saya percaya akan sangat mencekam. Mereka bersembunyi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi, Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus berdiri di situ, dan Yesus berbicara di situ. Yesus hadir di situ, di tengah ketakutan itu, di tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah mereka menolak untuk bersosialisasi, di tengah mereka menarik diri dan mereka mengurung diri. Justru di situ Yesus datang. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Maka Yesus bisa datang menembus ruang dan waktu. Yesus bisa hadir tanpa ada yang bisa menghalangi. Maka juga dia bisa datang menyentuh hati setiap orang bagaimanapun keadaannya hari ini. Bisa?
Amin saudara. Bisa menjamah, bisa melawat. Setiap orang dia pasti bisa datang. Maka Yesus datang ketika mereka dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan itu. Lalu hadir di tengah-tengahnya. Dengan perkataan yang sangat menyejukkan saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata terhadap murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Yesus hadir di situ. Yesus berbicara terhadap mereka. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Yesus mengubah situasi mereka. Yesus mengubah kondisi yang mencekam itu dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu yang disebutkan shalom Bapak Ibu. Kalau disebutkan shalom, maka seyogianya pernyataan itu mengubah keadaan suasana hati kita semuanya. Amin. Jadi shalom bukan sekedar saya berkata shalom, lalu Bapak Ibu shalom. Shalom yang Yesus sampaikan mengandung makna kiranya kamu diselamatkan dari kesukaran. Dan itu mengandung sebuah doa yang dalam sekali. Kiranya kamu diselamatkan dari kesukaran. Shalom itu berarti saudara Tuhan memberi segala yang baik kepadamu. Maka kalau dibilang shalom Tuhan memberi segala yang baik kepadamu, maka bilanglah shalom Tuhan juga memberikan segala yang baik bagimu. Amin saudara. Bukan hanya sekedar kita sedang berkata selamat pagi, selamat siang. Bukan. Tapi shalom mengandung makna. Kamu diselamatkan dari kesukaran. Berita itu disampaikan dan jaminan pemulihan relasi dengan Tuhan sudah dilakukan. Hukuman kekal sudah dihapus. Kemenangan sudah datang. Maka Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dia tunjukkan tangannya yang bekas paku. Dia tunjukkan lambungnya bekas tombak. Pertanda apa saudara? Proses itu sudah dilalui dan kemenangan sudah didapat. Apa yang kemudian terjadi saudara? Perkataan Yesus mengubah mereka. Perkataan Yesus mengubah hati mereka secara menyeluruh. Perkataan itu mengubah seluruh kehidupan mereka. Lalu apa yang terjadi? Semua mereka merasakan sukacita. Murid-murid merasakan sukacita. Yesus datang membawa damai sejahtera, maka harusnya direspon dan dialami dalam berbentuk sukacita. Pertanyaan saya begini. Kira-kira keadaan hati kita seluruh jemaat ini damai sejahterakah hari ini? Lalu itu akan nampak, ada sukacitakah nampak di wajahnya? Atau kira-kira dalam tekanan semua, dalam beban, dalam pergumulan, persoalan, atau apakah yang disebut namanya? Apakah saudara sekarang dalam relasi, dalam pertemuan dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam semua kegiatan gereja, saudara juga merasakan sukacita juga? Apakah kita merasakan sukacita yang sama saudara? Melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mendengar Yesus berbicara kepada mereka. Murid-murid itu merasakan apa? Sukacita. Sukacita. Perjumpaan dengan Yesus memberikan sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita. Saya bisa bayangkan begini. Kira-kira kita sukacita kalau ketemu orang yang kita tidak suka? Sebutlah ya kalau Musa Sadikin gak suka sama saya yakin dia juga tidak senang kalau saya khotbah hari ini. Ya kan? Atau sebutlah misalnya, ada juga saya pernah, dulu saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Kalau dia saya nggak suka, sedapat-dapatnya kalau bisa jangan sampai berpapasan. Apalagi mau masuk satu lift. Mau naik ke sini, nggak suka dia, sudah ditengoknya, pura-pura ini. Padahal sebenarnya dia tidak pengen ke toilet lagi, tapi pengen pura-pura ke toilet. Sesudah yang penting, pergi dulu. Tidak akan melahirkan sukacita yang demikian. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, memberikan dampak sukacita. Tanpa Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Tanpa Tuhan, saya juga yakin tidak ada sukacita. Karena apa Bapak Ibu? Sukacita bukan karena situasi di luar aman. Bukan karena kondisi sudah keadaan baik. Sukacita oleh karena Yesus hadir di sini. Sukacita terjadi oleh karena Tuhan hadir. Sukacita lahir dari sebuah relasi yang terjalin. Bukan karena kondisi keinginan, kepentingan. Maka saudara, boleh kan happy sekarang membangun persahabatan? Happy boleh. Relasi boleh mungkin terjamin. Sekarang keadaannya baik. Kalau itu hanya didasarkan pada sebuah kepentingan,
Tinggal tunggu waktu. Ketika kepentingannya tidak terpenuhi, maka kamu akan ditinggalkan. Maka relasimu juga akan rusak. Maka semua juga akan kacau. Politisinya yang semua berbicara tentang kepentingan. Maka semua membangun soal kepentingan. Tapi dalam relasi dengan Allah harus dibangun dengan sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan Dia. Bahwa Tuhan senang dengan kehidupan kita. Sukacita adalah sebagai bukti iman. Bahwa sukacita adalah sebagai bukti kualitas spiritual. Bahwa sukacita adalah bukti keimanan. Bahwa sukacita adalah bukti bahwa kita percaya pada Allah, tidak takut kepada Tuhan. Bahwa kita percaya kepada Dia. Apa yang seringkali membuat kita takut, Bapak Ibu? Kita takut melihat ancaman, persalah, tantangan, pergumulan. Oleh karena apa? Kita berpikir nanti kalau aku mengalami ini, kalau aku mengalami ini, kalau aku mengalami ini. Tetapi kalau saudara percaya Tuhan, yakin bahwa apapun yang terjadi Tuhan ada, saya yakin saudara kita tidak akan khawatir apapun situasi yang di luar. Bapak Ibu perhatikan, yang diubah Tuhan bukan suasana luar, tapi yang diubah adalah suasana kita. Yang diubah itu saya, yang diubah hati kita, bukan orang lain. Maka kalau saudara mau mengalami sesuatu, jangan harap Tuhan mengubah orang lain. Tapi yang Tuhan ubah adalah hidupmu, dirimu, dari dalam. Tidak diubah sekitar pada waktu itu. Yesus tidak datang mengubah lingkungan. Jangan kalian ribut karena murid-muridku takut. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Yesus datang terhadap murid-muridnya. Yang diubah adalah hati mereka. Lalu apapun situasi di luar kemudian, murid-murid tidak lagi merasakan takut. Karena apa? Ada Yesus bersama dengan kami. Ada Yesus bersama dengan saya. Ada Yesus yang memberikan kita perlindungan. Ada Yesus yang sudah menyatakan pemulihan buat kita. Dunia, Bapak Ibu Saudara, tidak akan kita temukan bahwa dia akan baik-baik saja. Saya ulangi, dunia dan sekitar ini jangan kita berpikir bahwa dia akan baik-baik aja. Saya khawatir keadaannya malah akan makin rusak, maka akan makin bobrok. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kita menjaga diri, menjaga hati. Bagaimana kita kemudian bergantung penuh pada Tuhan, bergantung penuh pada Allah. Bahwa apapun yang terjadi tidak akan mengintervensi relasi kita dengan Tuhan. Itu yang membuatnya bersukacita. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi tidak akan merenggut kebahagiaan oleh karena kita tahu semua situasi Tuhan izinkan. Tetapi Dia pun ada memberikan solusi dan kekuatan. Persoalan-persoalan yang dialami persoalan biasa, kata Tuhan. Karena apa? Dia adil dan setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memberikanmu solusi. Dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan mengabaikan. Tetapi Dia justru akan hadir memberikan kekuatan dan pertolongan. Maka saudara kita bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mencekam. Ketika Dia hadir di situ, murid-murid punya sesuatu. Persoalan-persoalan ini boleh silahkan terjadi. Tidak ada masalah. Pergumulan itu pun akan terjadi. Tidak ada masalah. Tetapi Yesus tidak boleh lagi jauh dari mereka. Dan itu yang membuat hati mereka mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Saudara, dalam keadaan mereka bersukacita, dalam keadaan mereka berbahagia, Tuhan memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan memberikan tanggung jawab terhadap mereka yang menerima Dia, dan Tuhan memberikan tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mengalami Dia. Secara sederhana, saudara, bahwa apa yang Tuhan percayakan buat kita itu adalah sebuah tugas yang harus kita emban. Perutusan Tuhan berikan, perutusan Tuhan sampaikan, perutusan Tuhan taruh tanggung jawab terhadap mereka yang sudah hidup dan mengalami kasih Tuhan. Itu berarti apa, saudara? Pelayanan itu harus dilakukan dengan keadaan sukacita. Sukacita melayani Tuhan. Amin. Sukacita hadir ke gereja. Amin, saudara. Sukacita kalau disebutkan datang I-Care atau persekutuan atau apapun. Sukacita semuanya. Amin. Karena kalau saudara tidak bersukacita, maka saya bisa pastikan orang yang menerimanya pun tidak akan bersukacita. Kalau saudara tidak sukacita mengerjakannya, saya yakin pun Tuhan tidak berkenan. Kalau saudara tidak bersukacita mengerjakannya, saya yakin juga dampaknya juga akan tidak ada.
Tetapi ingat, ketika saudara mengerjakannya dengan sukacita, tanggung jawabmu dikerjakan dengan sukacita, maka saya yakin saudara, disitulah letaknya Tuhan berkenan. Ketika disebutkan kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, ada tantangan, ada challenge mau baca Alkitab, saya yakin tidak akan menjadi stres, saudara-saudara. Tetapi justru akan berbahagia. Apa yang mau ku dapat, apa yang mau kulihat, firman Tuhan mau bicara apa terhadap saya, dan apa yang akan saya dapatkan pada hari ini. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, ada sebuah tugas tanggung jawab. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Siapapun saudara, siapapun kita, tanpa harus jadi majelis, tanpa harus jadi pengurus gereja, tanpa harus menjadi pengurus seksi, tanpa harus menjadi panitia-panitia. Bagi saudara, bagi saya, bagi kita, bagi semua orang, ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab. Tuhan memerlukanmu melakukan tugasnya. Tuhan memerlukanmu memberitakan Injilnya. Tuhan memerlukanmu untuk bersaksi. Tuhan memerlukan dampak hidupmu. Tuhan memerlukan seluruh perubahan-perubahanmu. Tuhan memerlukan segala apa yang baik dalam dirimu. Tuhan memerlukan segala yang terbaik dalam dirimu untuk bisa menjadikan dunia menerima Injil, dunia menerima kebenaran, dunia hidup di dalammu. Maka alami perjumpaan dengan Allah, alami perjumpaan dengan Tuhan, dan biarlah perjumpaan itu mengubahmu, supaya perubahan yang kau alami juga mengubah sekelilingmu, mengubah keluargamu, dan mengubah gereja ini seperti yang Tuhan mau.